Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, saya Ahliyatul Ulia, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua tahun 2021 dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti uji kinerja. Materi yang saya akan ambil adalah materi dari kelas 8 semester 1, yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun lokasi pengambilan video pembelajaran kali ini berada di MTS Yapinur, Kampung Sarakan, Desa Sukasari, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat bagi saya untuk memperbaiki kinerja pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya belajar kita hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua, kita berdoa dulu ya. Silakan tuan kelasnya dipimpin soalnya. Istaizu doa.
ada Siti Hamida hadir, Siti Sayani hadir, Yang Iswatmil, Herawati hadir, Bisloir hadir. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita ke materi, kita relax dulu ya. Silakan angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas. Remas-remas. Remas-remas. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Lepasin, stop. Nah, kita udah relax. Nah, alhamdulillah sudah relax. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru mengenai sistem pencernaan pada manusia, khususnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, setelah kalian menyaksikan tayangan PowerPoint mengenai sistem pencernaan pada manusia, kalian bisa mengidentifikasi organ-organ apa saja yang berlaku sebagai sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, nanti Ibu akan tayangkan video mengenai organ pencernaan dan fungsinya. Kalian bisa menentukan fungsi organ pencernaan pada manusia dengan baik dan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video ini, kalian bisa menganalisis perbedaan pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kalian bisa mengkomunikasikan organ-organ apa saja yang berlaku sebagai sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Silakan perhatikan dulu tayangan video berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung
atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan merasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari video tadi? Pembelajaran struktur organ tubuh. Kalau organ tubuh, ada organ tubuh, khususnya organ pencernaan. Nah, jadi pencernaan itu dimulai dari apa dulu sih? Dari mulut dulu, dari mulut terus ke kerongkongan, dari kerongkongan terus ke lambung, dari lambung terus usus halus dulu. Nah, dari usus halus ke usus besar, dan terakhir bermuara di anus. Nah, kadang-kadang kita masih salah persepsi antara kerongkongan dengan tenggorokan. Jangan salah ya. Kalau tenggorokan itu untuk sistem pernapasan. Kalau kerongkongan untuk tenggorokan itu yang mana? Nih kalau kita perhatikan di leher kita, ini sebenarnya ada dua jalan. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau yang di depan ini untuk makanan, namanya kerongkongan. Kalau yang di belakang itu namanya tenggorokan, itu untuk jalur pernapasan. Nah, kalau dicekik, kalau yang makanan cuma ini, yang bagian depan itu buat makanan. Tapi kalau yang bagian tengahnya lagi, nah itu jalan nafas. Makanya orang itu beda saat bisa nafas karena yang dicekiknya adalah tenggorokan. Jangan salah lagi ya, tenggorokan dengan kerongkongan. Oke. Sekarang kita identifikasi
mengilustrasi organ-organ apa saja selain dari video. Nah, perhatikan di sini. Kita membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Ini ada kecil lagi manfaat. Adanya siapa ini? Ada Bu. Sistem pencernaan, yang dimaksud sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang bentuknya sebenarnya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan bisa diserap oleh tubuh. Intinya seperti itu. Jadi pencernaan itu terbagi menjadi dua. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Yang dimaksud pencernaan mekanik adalah pencernaan dari bentuknya yang masih kasar menjadi lebih halus. Di mana saja terjadi pencernaan mekanik? Di rongga mulut dan di lambung. Tadi ada proses meremas-remas, nah itu namanya mekanik. Kalau di rongga mulut, dicernanya gimana? Dengan cara dikunyah, digigit, dibelah, dirobek, dan sebagainya. Oleh apa? Oleh gigi. Tidak. Nah, organ-organ pencernaan manusia, ada organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ini organ utamanya, tapi ada juga organ tambahan. Organ tambahannya adalah hati dengan pankreas. Hati tadi sudah di videonya, dia menghasilkan getah empedu. Fungsinya untuk menghasilkan lemak. Kemudian apalagi pankreas juga dia menghasilkan enzim pencernaan. Salah satunya ada selain enzim ada juga hormon. Salah satunya amilase, tripsin dan sebagainya. Kemudian hormonnya ada insulin. Insulin itu berperan dalam mengontrol gula darah. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada apa aja? Ada lidah dan semuanya punya manfaat. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan sesuatu tidak ada manfaatnya. Makanya sekalipun bermanfaat buat manusia. Contohnya, makanya apa? Didirikannya pabrik pembasmi obatnya. Kan jadi rekor manusia tuh, jadi karyawannya ini ekonomi berjalan. Begitu dengan hidup kita. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagian rongga dari mulut terdiri dari gigi, lidah, dan peledar air liur. Jadi di dalam rongga mulut makanan kita akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan peledar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan supaya menjadi potongan makanan yang lebih halus. Jadi kalau kita makan itu sunah maginya itu sekitar 30 kali gigitannya punya selama kurang lebih 30 kali. Supaya apa? Supaya lambung kita itu lebih mudah untuk mencernanya kalau sudah halus. Ini kadang-kadang kita kalau makan diburu-buru masih asal main telan itu yang menyebabkan kita kadang-kadang nyangkut ke kerongkongan kita. Dan efeknya apa? Efeknya lambung harus bekerja lebih ekstra untuk menghaluskan makanan. Karena banyak juga kan kendala penyakit tipes dan sebagainya sebenarnya karena lambung kita dipaksa untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencerna makanan yang harusnya lebih halus. Asam lambung bisa naik itu kan apa Bu? Asam lambung bisa naik. Tadi kan di videonya lambung itu selain mencerna secara mekanik dia juga menghasilkan enzim namanya HCl atau asam lambung. Asam lambung ini sebenarnya dia berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, menetralisir kuman-kuman penyakit dan
dari makanan. Cuman ketika lambung kita harusnya diisi, asam lambung ini kan produksi terus, harusnya kita diisi oleh makanan, jadi dalam keadaan kosong. Terus lambung dalam keadaan kosong, tapi enzimnya masih bekerja. Nah itulah yang menyebabkan naiknya asam lambung. Tapi asam lambung juga bisa diakibatkan oleh virus yang masuk dari makanan. Kalau kotor itu ya benar-benar kotor dan higienis. Karena kan tidak semua kuman dan penyakit bisa dinetralisir oleh asam lambung. Ada beberapa kuman dan penyakit yang dia tahan terhadap asam lambung. Masuk itu virus untuk penyebab sakit mah. Nah, agar potongan menjadi lebih halus dan bisa dicerna oleh lambung. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut juga dibantu oleh enzim amilase atau peptidin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Jadi ludah kita itu ada fungsinya, bukan cuma buat tidur doang, tapi fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida, bagian dari gula juga, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis saat kita mengunyahnya. Nah, kemudian selain tadi ada kelenjar ludah, ada juga gigi manusia. Gigi manusia sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada gigi geraham, ada gigi seri, ada gigi taring. Semuanya ada fungsinya. Kalau gigi geraham fungsinya apa? Tuh, mengunyah makanan. Yang gigi geraham fungsinya apa? Mengunyah makanan. Mengunyah makanan. Kalau yang geraham yang bagian mana sih tuh? Belakang. Bagian belakang tuh yang gede giginya. Nah, bagian belakang ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian ada lagi gigi seri paling depan. Itu fungsinya memotong makanan. Kemudian ada lagi gigi taring. Fungsinya apa? Untuk menusuk yang makanan. Nah, untuk menusuk dan memoyang makanan. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan LKPD-nya. Kegiatan 1 pada LKPD. Boleh menggunakan mencarinya memakai buku siswa, LKS maupun dari sumber lainnya. Dari sini. Ada apa saja yang digambar bersama fungsinya. Rongga mulut berfungsi sebuah saluran pencernaan sebagai tempat mengejarkan terhadap sebuah rasa. Kelenjar ludah sebagai pelumas mulut agar tidak kering membantu proses menelan kerongkongan untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, langsung menerima makanan dan kerja sebagai penampung dalam
jangka waktu pendek pankreas sebagai organ yang memproduksi untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Usus kecil memproses makanan secara kimiawi dengan melibatkan enzim dan melakukan penyerapan sari-sari makanan. Usus besar seperti menyerap cairan kecil yang halus. Usus besar seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi serta membentuk pinggang. Anus jalan buangan sisa makanan yang bisa terpakai oleh tubuh dan gas yang berbau disebut pinggang. Terus pada organ tambahannya apa aja? Hati menghancurkan racun dalam darah, kantung empedu, membantu mengurangi lemak, pankreas memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di perut. Terus pertanyaannya siapa yang mau jawab? Yang pertanyaan terima kasih kelompok B. Kelompok A bagaimana? Iya. Silakan dipresentasikan gambar organnya. Itu kan? Iya. Gambar mulut, fungsi organ, tempat dimana makanan dapat dicerna secara mekanik tinggi, lidah dan embryos dengan cara dikunyah atau dihaluskan. Kelenjar lidah sebagai pembersih lidah bermaksud tidak kering membantu proses menelan reduksi inti dari bakteri. Kerongkongan menyalurkan makanan dari mulut ke lambung menghasilkan gerak peristaltik mencegah laju isi dan cairan lambung. Lambung menyimpan makanan, mencerna makanan, membantu penyerapan vitamin B12 dan flavonoid, meredam bahaya asam lambung. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau enzim eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Usus halus berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan atau minuman yang berfungsi. Usus besar membusukkan sisa makanan, menyimpan dan mengeringkan sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dan degradasi bakteri. Kerongkongan merupakan bagian terbuka yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari makanan menjadi sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan agar makanan yang kita makan dan punya menjadi lebih halus sehingga tidak membawa penyakit berat maupun makanan. Seratus buat kita semua. Oke, jadi kesimpulannya apa? Makanan mengubah menjadi energi dan melakukan proses tersebut. Proses pengambilan makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung lalu dengan melakukan syarat-syarat dari makanan yang terjadi di dalam tubuh. Iya, betul. Alhamdulillah. Kelompok A, gimana kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui organ-organ pencernaan dan
pencernaan. Ya. Dan kita dapat ilmu tentang organ-organ pencernaan dan struktur dengan lebih rinci. Ya. Jadi hari ini kesimpulannya adalah kalau masalah organ pencernaan itu kan masalah yang kompleks karena ini kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Organ-organ yang berfungsi sebagai pencernaan itu kan ada organ pencernaan utama, ada juga organ pencernaan tambahan. Tadi sudah dijelaskan sama kalian yang utama apa, yang tambahannya apa. Kemudian urutan proses pencernaan makanannya dari awal sampai akhir, berarti kan dari mulut sampai ke anus. Kemudian bagian dari organ pencernaan utama yang tidak melakukan pencernaan tetapi memegang peranan penting dalam jalannya makanan masuk ke lambung. Berarti ini kaitannya dengan organ tambahan. Ya, kemudian hasil pengamatan kalian, proses pencernaan makanan itu terjadi 2 proses pencernaan. Tadi sudah ada mekanik, ada kimiawi. Lalu ada berdasarkan hasil pengamatan kalian juga, mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Tadi sudah supaya makanan Jadi lebih halus. Jadi review hari ini kita sudah belajar mengenai organ pencernaan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan sistem pencernaan, bagian penyakit yang kaitannya dengan organ pencernaan. Sekarang melakukan evaluasi. Jadi selamat dulu, oke. Tepuk tangan untuk oke. Oke, silakan. Jadi salah dua kelasnya disiapkan. Doa.
Pejuang sejati tidak lahir dari medan yang nyaman. Pejuang sejati lahir dari zona yang tidak nyaman. Medan pertempuran yang terjal, berliku, banyak halangan, serta rintangan. Begitupun menjadi seorang guru yang profesional. Dimanapun Anda bekerja, nikmatilah, syukurilah, dan jalanilah. Tetaplah menjadi kreatif, inovatif, dan menginspirasi banyak orang.